Shalom, pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi yang cerah sebelum kami mengadakan artis lain, kami mengutamakan Engkau. Maka pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan melembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, jawaban dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai ayat 28. Yohanes pasal yang pertama atau pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdosa, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Bukankah Nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab pada mereka yang utus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya pada Yesus, bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tapi tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Kita perhatikan mutiara indah pagi hari ini. Siapa Yohanes? Yohanes satu nabi yang dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan dia berkata pada hari ini, dikatakan pada ayat yang kedua, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dia, siapa Dia itu? Itulah Yesus. Dan Yohanes berkata, membuka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Bayangkan, membuka tali kasut pun tidak layak. Biasanya membuka tali kasut itulah hamba. Kasih kasut, langsung kaki dicuci. Bayangkan, jadi hamba pun gak layak. Siapa Yohanes? Siapa Yohanes? Dia berkata, membuka tali kasut pun aku tidak layak. Artinya membuka tali kasut, dia mau cuci kaki pun gak layak. Itu kerja seorang hamba. Tetapi dikatakan pagi ini, dia tidak layak. Tidak layak. Kalau saudara juga kesempatan untuk melayani Tuhan, itu suatu kehormatan. Kalau saudara diajak bersama-sama naik mobil sama Presiden Jokowi, waduh, suatu nilai yang tambah. Dia raja, dia segala raja, dia presiden, maka kalau dia dipakai Tuhan jadi hamba, kita dipakai untuk melayani Tuhan,
di kesempatan untuk melayani suatu kehormatan yang luar biasa. Yohanes berkata, membuka tali pus pun aku tidak layak. Dan kalau hari kita bisa menghadap Tuhan, Raja di segala raja, suatu anugerah Tuhan. Dan dia ada samping saudara di sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saudara bayangkan? Pernahkah saudara bayangkan kalau Tuhan mau merendahkan diri menjadi hamba dan rela mati buat keselamatan saudara. Dan saat itu Yohanes berkata, membuka tali kasut aku tidak layak. Artinya menjadi hamba yang hamba pun tidak layak. Jadi kalau kita dapat anugerah kehormatan yang biasa, kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan, itu suatu nilai yang sangat mahal. Maka pada pagi hari ini hargai dengan baik pengorbanan Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Pada pagi hari kita boleh bisa bernapas, semua karena Tuhan. Kita bisa ada, semua karena Tuhan. Kita bisa menikmati hari ini karena Tuhan. Pernahkah saudara bayangkan peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Turki, bagaimana bangun yang begitu megah, apartemen roboh dan sekejap. Mungkin saudara lihat di YouTube, lihat di TV, lihat bagaimana bangunan yang kokoh roboh. Saudara tahu bangunan itu dirancang atau dibuat insinyur yang katakanlah ahli sudah itu tahan gempa. Bangunan itu dibangun dengan perhitungan tahan gempa, bukan sekedar bangun, tidak, tapi diperhitungkan tahan gempa. Ternyata apa terjadi? Di gempa di Turki kita lihat bangun yang kokoh bisa ambruk. Dan hari itu kita bisa bernapas, hari kita hidup ini semua karena Tuhan. Hargai kebaikan Tuhan, hargai cinta Tuhan buat kita. Jadi hamba pun tidak ada layak, tapi kalau kita dipilih jadi hamba, dia bersyukur kepada Dia. Kalau bisa melayani, itu semua karena anugerah Tuhan atau suatu kehormatan yang luar biasa di kita. Maka pada pagi hari kita bisa datang kepada Tuhan, siapkan waktu kita, ya, jangan main-main. Adakan mesbah keluarga setiap saat, setiap pagi sebelum kita bekerja, sebelum kadang atas lain, kita mengadakan mesbah pribadi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Kalau Yohanes seorang nabi jadi pakai Tuhan sangat luar biasa. Dia berkata, membuka tali kasutku tidak layak. Dengan pengertian jadi hamba pun tidak layak. Suatu luar biasa dari hidupnya. Ampuni dosa kami, banyak kami rasa diri kami hebat. Masa kami Engkau butuh kami ketika Engkau di kesempatan untuk melayani Engkau. Tapi hari Kau ingatkan kami suatu kehormatan, kalau kami bisa melayani, kalau kami bisa foto bersama dengan Presiden Jokowi, itu suatu nilai, apalagi bisa bersama-sama makan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjuang di garis depan melawan virus corona. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, hikmat yang dari surga Kau berikan, sehingga negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pandemi berubah jadi endemi, dan ekonomi kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.